Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan cerita yang membuat bulu kuduk kita semua merinding. Sebelum lanjut ke cerita, ada baiknya bantu kami dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen, serta share sebanyak-banyaknya agar channel ini makin berkembang. Terima kasih. Di Kampung Sukamaju, sebuah desa yang terletak di lereng Gunung Kembang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, malam selalu diselimuti kabut tebal. Pohon-pohon beringin di ujung kampung seolah menyimpan rahasia, dan angin malam membawa bisikan yang membuat bulu kuduk merinding. Di kampung ini, sebuah kisah mengerikan tentang pocong gentayangan bernama Hasan mengguncang ketenangan warga selama 40 hari. Pocong itu bukan hantu sembarangan. Ia mengincar 5 orang tertentu: Ibu Unah, Ibu Iis, Pak Suroto, Ustadz Jamhari, dan Haji Jejen. Dan di balik teror itu tersimpan rahasia kelam tentang utang yang tak pernah terselesaikan. Hasan adalah seorang pedagang kain keliling yang dikenal ramah dan dermawan. Dengan sepeda tua dan sorban sederhana, ia berkeliling kampung menawarkan kain batik, sarung, dan kebaya. Wajahnya selalu tersenyum meski hidupnya pas-pasan. Ia tinggal bersama istrinya, Mbok Sari, dan anak sematawayang mereka, Asep, di sebuah rumah bambu di pinggir kampung. Hasan sering meminjamkan uang atau barang dagangannya kepada warga yang membutuhkan dengan janji akan dibayar nanti. Utang adalah soal kepercayaan, katanya selalu. Namun pada suatu malam yang kelam, Hasan mengalami kecelakaan tragis. Saat pulang dari pasar kota, supirnya ditabrak truk yang melaju kencang di jalan gelap. Ia meninggal di tempat dengan tubuh penuh luka. Warga berduka, tetapi karena tergesa-gesa, kain kafan Hasan tidak dilepas dengan benar. Konon, tali pocong di kakinya masih terikat erat, membuat arwahnya tak bisa tenang. 3 hari setelah kematiannya, cerita tentang pocong gentayangan mulai menyebar. Ibu Unah, seorang penjual jamu keliling berusia 50-an, adalah korban pertama. Ia dikenal sebagai wanita tangguh, tetapi juga pelit dalam urusan uang. Malam itu, sekitar pukul 11, ia sedang menutup warung kecilnya di depan rumah. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membawa bau tanah basah yang aneh. Daun-daun di pohon mangga bergoyang meski tak ada badai. Ibu Unah merasa ada yang memperhatikannya. Saat menoleh, ia membeku. Di ujung gang, sesosok pocong berdiri tegak. Kain kafannya compang-camping, wajahnya pucat dengan mata kosong. "Unah, bayar utangmu!" Suara serak itu bergema, seolah datang dari segala arah. Ibu Unah menjerit, menjatuhkan keranjang jamunya. Pocong itu melompat-lompat mendekat. Setiap lompatan disertai suara tum yang mengerikan. Dengan susah payah, ia lari ke dalam rumah dan mengunci pintu. Malam itu, ia tak bisa tidur. Tubuhnya gemetar. Keesokan paginya, warga menemukannya pingsan di teras dengan wajah penuh ketakutan. Ia bercerita tentang pocong Hasan, tetapi tak ada yang benar-benar percaya. Setidaknya, belum. Ibu Iis, tetangga Ibu Unah, adalah wanita paruh baya yang terkenal karena sifat kikirnya. Ia sering meminjam barang dari tetangga tanpa mengembalikan, termasuk dari Hasan. Malam berikutnya, saat ia sedang menjemur pakaian di halaman belakang, ia mendengar suara aneh, like seseorang menyeret kain di tanah. "Siapa itu?" tanyanya. Suaranya bergetar. Tak ada jawaban, hanya suara ketukan pelan di pintu belakang. Dengan ragu, ia membuka pintu dan di depannya berdiri pocong Hasan. Kepalanya miring, air menetes dari kain kafannya. "Iis, kembalikan apa yang bukan milikmu!" bisiknya. Ibu Iis menjerit dan berlari ke rumah tetangga. Malam itu, warga berkumpul di rumahnya, tetapi pocong itu sudah lenyap. Hanya bau tanah basah dan jejak lumpur di halaman. Ibu Iis bersumpah tak akan keluar rumah setelah matahari terbenam lagi, tetapi teror itu baru saja dimulai. Pak Suroto, kepala desa yang angkuh, menjadi target berikutnya.
Ia dikenal sebagai orang yang suka memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Suatu malam, saat pulang dari rapat di balai desa, ia melewati jalan setapak di tengah sawah. Tiba-tiba, lampu senternya berkedip dan mati. Di kejauhan, ia melihat sesosok putih melompat-lompat di antara padi. "Suroto, jangan lupa janjimu!" Suara Hasan terdengar jelas. Pocong itu mendekat dengan cepat, membuat Pak Suroto berlari pontang-panting. Ia sampai di rumah dengan napas tersengal, pakaian basah oleh keringat. Warga yang mendengar ceritanya mulai ketakutan, tetapi Pak Suroto bersikeras itu hanya halusinasinya. Ustadz Jamhari, pemimpin pengajian desa, juga tak luput. Ia adalah sosok yang disegani, tetapi di balik sikap alimnya, ia menyimpan rahasia. Malam itu, saat ia mengaji sendirian di masjid, lampu minyak tiba-tiba padam. Suara angin menderu dan pintu masjid berderit. Di sudut ruangan, Pocong Hasan muncul. Kain kafannya berlumur darah. "Jamhari, kebenaran harus dibayar." Ustadz Jamhari jatuh dari tempat duduknya, Al-Quran di tangannya terlepas. Ia berlari ke rumahnya, berdoa sepanjang malam agar teror itu berhenti. Haji Jejen, pedagang kaya yang baru pulang dari haji, adalah korban terakhir. Ia tinggal di rumah paling mewah di kampung, dikelilingi pagar tinggi. Namun, pagar itu tak bisa menghentikan Pocong Hasan. Malam itu, saat ia sedang menghitung uang di ruang tamu, jendela tiba-tiba terbuka lebar. Pocong Hasan berdiri di halaman, berputar-putar seperti gasing, matanya menatap tajam. "Jejen, lunasi utangmu!" Haji Jejen, yang biasanya sombong, berlutut memohon ampun. Malam itu, ia tak berani keluar kamar, bersembunyi di bawah selimut seperti anak kecil. Selama 40 hari, teror Pocong Hasan tak pernah berhenti. Setiap malam, ia muncul di rumah salah satu dari 5 orang itu, mengulang pesan yang sama. "Bayar utangmu." Warga mulai menghindari rumah-rumah mereka, takut terseret dalam kutukan. Anak-anak tak lagi bermain di luar setelah maghrib, dan lampu-lampu rumah selalu dinyalakan. Suasana kampung seperti kota mati setelah matahari terbenam. Desas-desus mulai menyebar. Ada yang bilang Hasan dikutuk karena utangnya sendiri, ada pula yang curiga 5 orang itu menyimpan rahasia. Mbok Sari, istri Hasan, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara di pengajian desa pada hari ke-39. Dengan air mata mengalir, ia menceritakan bahwa Hasan meminjamkan uang dan barang dagangannya kepada Ibu Una, Ibu Iis, Pak Suroto, Ustadz Jamhari, dan Haji Jejen. Ibu Una meminjam Rp500.000 untuk membeli bahan jamu. Ibu Iis meminjam kain batik untuk dijual kembali. Pak Suroto meminjam Rp2 juta untuk proyek jalan desa. Ustadz Jamhari meminjam Rp1 juta untuk renovasi masjid. Dan Haji Jejen meminjam Rp5 juta untuk bisnis tokonya di kota. Namun tak satu pun dari mereka mengembalikan utang itu, meski Hasan berulang kali meminta dengan sopan. Hasan meninggal dengan hati penuh kekecewaan. Ia ingin Asep bisa sekolah, tetapi uang itu tak pernah kembali, kata Mbok Sari. Warga terdiam, malu atas kelalaian mereka yang tak peduli pada keluarga Hasan. Pada malam ke-40, kelima orang yang diteror itu berkumpul di rumah Mbok Sari. Wajah mereka pucat, mata mereka cekung karena tak bisa tidur selama berminggu-minggu. Dengan suara gemetar, mereka mengakui kesalahan mereka. Ibu Una membawa tabungannya, menyerahkan Rp500.000 plus bunga yang ia hitung sendiri. Ibu Iis dengan tangan gemetar memberikan perhiasan emas sebagai ganti kain yang ia jual. Pak Suroto membawa karung beras dan uang dari hasil panen, meminta maaf atas kesombongannya. Ustadz Jamhari mengumpulkan donasi dari jamaah masjid, menyerahkan Rp1,5 juta sebagai bentuk penembusan. Haji Jejen yang paling kaya membawa koper berisi Rp6 juta berjanji akan membantu Asep sekolah. Mbok Sari menerima semua itu dengan air mata. Bukan uangnya yang saya inginkan, tetapi ketenangan untuk arwah suami saya. Malam itu, warga mengadakan pengajian besar-besaran di masjid. Suara Yasin dan tahlil menggema, dipimpin oleh Ustadz Jamhari yang berdoa dengan penuh penyesaran. Warga memanjatkan doa untuk Hasan, memohon agar arwahnya diterima di sisi Allah dan menemukan kedamaian. Saat pengajian selesai, angin tiba-tiba berhenti bertiup. Lampu-lampu di masjid berkedip, dan beberapa warga bersumpah melihat bayangan putih melayang di atas kuburan Hasan, seolah melepas beban yang selama ini mengikatnya. Sejak malam itu, Pocong Hasan tak pernah muncul lagi. Kampung Sukamaju kembali tentram, tetapi kisah Pocong Hasan tetap hidup sebagai legenda.
Warga kini lebih berhati-hati dalam urusan utang piutang, tak ingin mengulang kesalahan yang membangkitkan kutukan. Mbok Sari dan Asep hidup sederhana, tetapi bahagia. Dengan bantuan dari warga yang kini lebih peduli, masjid desa direnovasi, jalan kampung diperbaiki, dan Asep bisa melanjutkan sekolah berkat beasiswa dari Haji Jejen. Setiap malam 7 hari setelah pengajian, warga masih mengadakan tahlilan kecil untuk Hasan, sebagai pengingat bahwa utang tak hanya soal uang, tetapi juga soal hati dan kepercayaan. Dan di bawah pohon beringin tua, konon, jika seseorang berjalan sendirian setelah tengah malam, mereka masih bisa mendengar bisikan samar, "Bayar utangmu, meski tak ada pocong yang terlihat lagi."